Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah berkemajuan. Alhamdulillah, channel Mimbar Persyarikatan bisa menjumpai Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kelancaran di dalam urusan dan dimudahkan di dalam mencari rezeki yang halal. Alhamdulillah, channel Mimbar Persyarikatan insya Allah akan membahas persoalan atau perihal yang terkait dengan suatu tokoh yang tentu semua Anda mengenalnya, tokoh yang luar biasa, tokoh yang fenomenal. Objek pembahasan kali ini adalah masalah yang ada kaitannya dengan rasa yang dikembangkannya adalah akal sehat. Mungkin seperti tidak populer channel ini atau saya membahas rasa tersebut. Namun di balik rasa tersebut adalah tokoh yang sekiranya perlu untuk kita perhatikan bersama. Rasa atau brand image akal sehat ini semua orang pasti akan mengenal tokoh yang bernama Rocky Gerung, karena secara konsisten dia mengkonfrontir antara frasa akal sehat dengan kedunguan, dan lebih khusus lagi kedunguan yang ia arahkan, yang ia bidik adalah kedunguan yang dilakukan oleh rezim yang sedang berkuasa. Rocky Gerung sendiri mulai terkenal, mulai populer ketika salah satu TV swasta tingkat nasional yang mempunyai program talk show ILC, Indonesia Lawyers Club, yang dipimpin oleh Karni Ilyas. Saat itu menghadirkan banyak sekali narasumber, dan beberapa kali salah satu narasumber yang diundang adalah Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung dengan kelihayannya berbahasa, kelihayannya mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, dia di dalam satu bahasan talk show ILC tersebut mengungkapkan bahwasanya pencipta hoax yang paling utama, yang paling pertama, yang paling lihai adalah rezim. Dengan demikian semua seperti terbelalak ketika itu disampaikan oleh Rocky Gerung dan kemudian dijelaskan sedemikian rupa. Dan semuanya kemudian seperti tersadar, oh iya, ternyata rezim lah yang bikin hoax yang sedang beredar ketika itu. Tentang profil Rocky Gerung sendiri yang banyak diketahui adalah Rocky Gerung sebenarnya hanya lulusan sarjana S1 dari UI, itu pun jurusan sastra, bukan seperti jurusan yang sering dia sampaikan tentang dunia filsafat, dan hanya berbekal sarjana S1 tersebut ternyata dia di dalam kapasitasnya, di dalam tampilannya bisa melebihi sarjana-sarjana di atasnya, bahkan juga bisa berdebat dengan, katakanlah, imbang dengan profesor sekalipun. Meskipun hanya sarjana S1, tapi ternyata Universitas Indonesia memanfaatkan jasanya untuk mengajar mahasiswa di sana. Bahkan pernah juga mengajar di S2 dan di S3. Ini tentu luar biasa. Hanya sarjana S1, tapi dipercaya oleh perguruan tinggi yang nomor 1 di Indonesia. Dia di dalam penampilan di TV ataupun di media sosial terlihat betul-betul lihai di dalam berdebat. Dia sering sekali menciptakan diksi-diksi yang unik, diksi-diksi yang aneh, yang asing, yang juga sekaligus nakal, menggelitik, segar, sehingga disukai oleh yang saat itu publik sedang seperti haus dengan tokoh yang nyeleneh seperti ini. Karena dari kesemuanya itu dia seperti menjadi representasi atau corong pihak oposisi. Dia pemberani, dia elegan, logikanya baik, sampai kemudian terbukti dia beberapa kali dilaporkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan dia ke polisi
menurut ceritanya ada 30-an, beberapa di antaranya masuk persidangan, dan ternyata sejauh ini dia masih selalu bisa lolos. Maka sampai kemudian ada istilah no Rocky no party. Dia menjadi sosok yang ditunggu-tunggu setiap ada acara-acara di TV ataupun di media sosial yang menghadirkan beberapa narasumber, berharap salah satunya adalah Rocky Gerung. Karena memang meskipun dia hanya S1, sarjana S1, tapi wawasannya luar biasa, bacaannya banyak, bukunya banyak. Rocky Gerung adalah tokoh yang di dalam posisinya atau positioningnya konsisten dan intensif membenturkan konsep akal sehat yang sudah menjadi brand image-nya kepada kedunguan, di mana kedunguannya itu juga ditukikkan, difokuskan hanya kepada rezim yang sedang berkuasa. Ketika itu adalah rezim Jokowi 2 periode. Kritikannya yang langsung dihujamkan kepada rezim itu lebih menukik lagi, lebih memusat lagi kepada pucuk pimpinannya, yaitu Joko Widodo. Dengan demikian, dia tidak sepi dari upaya-upaya kriminalisasi dari para buzzer yang setiap harinya bisa dibilang selalu mengamati apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung. Setiap ada agak kepleset, setiap ada yang bisa dipelintir, kemudian dia pasti akan menjadi laporan di kepolisian oleh para buzzer. Sementara di dalam tampilan acara-acara tersebut, talk show tersebut, memang terlihat hanya beberapa tokoh saja yang sepertinya bisa mengimbangi debatan dari Rocky Gerung. Yang menjadi catatan saya, 2 di antaranya adalah Profesor Mahfud MD dan Profesor Renal Kasali. Yang lain saya tidak tahu. Untuk yang menjadi perhatian saya, yang cukup mengimbangi debatan dari Rocky Gerung, ya 2 orang tersebut, 2 tokoh tersebut. Dari sekian yang mana Rocky Gerung menjadi pusat perhatian publik yang rata di seluruh Indonesia, anak muda, orang tua, cendekiawan, aktivis, politikus, dan banyak lagi. Yang menjadi perhatian saya kemudian adalah tentang frasa akal sehat yang menjadi brand image-nya tersebut. Mengapa? Karena itulah yang kemudian terbilang bisa menyihir publik secara luas dan bisa menjadi lupa daratan. Yang akibatnya apabila dirunut ke berlanjutannya, bisa-bisa ini cukup membahayakan, cukup memprihatinkan. Maka di titik itulah saya memusatkan perhatian saya. Kenapa? Karena kita ini adalah negara Pancasilais, negara yang religius, sementara apa-apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan latar belakangnya adalah akal sehat, sangat perlu untuk diperhatikan secara seksama. Hingga kemudian ada gejala perguruan tinggi Universitas Islam, termasuk di dalamnya juga Universitas Muhammadiyah, di berbagai daerah mengundang Rocky Gerung untuk berbicara. Kemudian bahkan ada masjid ataupun takmir ataupun taklim yang mengundang Rocky Gerung untuk berbicara dalam satu acara peringatan Hari Besar Islam ini. Di mana inilah yang kemudian menjadi perhatian saya, yang perlu untuk diperhatikan secara sehat, secara rasional, dan secara jernih oleh umat Islam. Karena dalam anggapan saya, gejala seperti itu tadi setidaknya menunjukkan bahwasanya di dalam diri umat Islam telah terjadi kerancuan berpikir dan telah terjadi polusi otak atau polusi pemikiran. Maka dengan demikian saya mencoba untuk membandingkan antara rasa akal sehat tersebut dengan konsep di dalam Islam yang sebenarnya juga kita punya, yang sebenarnya kita juga tidak asing, yaitu yang disebut dengan konsep ulul albab. Dan di dalam Al-Quran
tentang frasa ulul albab ini pun juga dibahas, tercantum di berbagai surat. Dari berbagai surat itu dikumpulkan, diklasifikasi, setidaknya ada beberapa ciri apa itu ulul albab. Kalau kemudian dibandingkan dengan akal sehat yang selalu dikemukakan atau ditonjol-tonjolkan atau yang diandalkan oleh Rocky Gerung dan seluruh pengagumnya, kita perlu akal sehat, Universitas Akal Sehat. Bahkan Rocky Gerung juga terkenal sebagai Presiden Akal Sehat. Apabila masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah, inilah perguruan yang mengemukakan akal sehat, menjunjung tinggi akal sehat. Sedangkan apabila kita perhatian dengan ajaran-ajaran Islam sendiri, kita sesungguhnya punya konsep yang bernama ulul albab. Kalaupun kemudian kita perhatikan, di dalam Al-Quran itu bisa disimpulkan bahwasanya ada 6 karakter atau beberapa karakter apa itu ulul albab. Setidaknya apa yang tidak dipunyai oleh konsep akal sehat, yaitu pertama tentang akhlakul karimah. Di dalam akal sehat, orang-orang yang dinyatakan sebagai punya akal sehat tidak terlalu mementingkan tentang akhlakul karimah. Maka ini juga sangat bisa ditelusuri dengan pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang terbilang vulgar atau sudah kelewat batas, istilah-istilah yang sudah tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya adat ketimuran, apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, misal kemudian takut kepada Allah, maka untuk akal sehat tentu saja tidak punya tentang konsep itu. Yang punya konsep itu adalah ulul albab. Maka terlihat secara mendasar untuk 2 hal ini saja sudah terlihat jauh berbeda antara apa itu akal sehat, apa itu ulul albab milik umat Islam sendiri. Maka perlu kiranya kita mulai bangga dengan konsep yang ada di dalam Islam sendiri, di mana sepertinya kita sudah lupa dan kemudian kita begitu mudah tersihir dengan akal sehat yang didengung-dengungkan oleh Rocky Gerung, di mana sampai pada tataran Rocky Gerung sendiri pun ketika publik, baik itu publik awam maupun publik Islam yang sudah lebih khawas, begitu tersihir, dia sekedar menikmati saja apa yang menjadi popularitasnya, apa yang menjadi dielulukan oleh publik. Bahwasanya dia pun sesungguhnya sedang menciptakan kerancuan berpikir, sedang menciptakan polusi berpikir, khususnya umat Islam. Yang itu menjadi perhatian saya setidaknya. Maka perbedaan yang sangat mendasar antara ulul albab dengan akal sehat tersebut mudah-mudahan menjadi kejujuran kita bersama umat Islam, menjadi ketulusan bersama umat Islam untuk yuk kita kembali kepada konsep Islam sendiri bila terkait dengan hal-hal yang sudah mendasar, hal yang sudah fundamental, sehingga tidak mudah untuk tersihir, tidak mudah untuk terlena dengan apapun itu yang disampaikan oleh salah satunya adalah Rocky Gerung. Apalagi di dalam kenyataannya Rocky Gerung adalah tokoh yang betul-betul bangga dengan keateisannya, ditambah dengan dia memang dielulukan saat berdebat, di saat mengemukakan pendapatnya di media-media, forum, talk show, ataupun di perdebatan-perdebatan biasa. Dia kemudian menjadi seperti panutan oleh ateis-ateis pemuda yang lain seperti Choky Pardede, bahkan mungkin juga seperti Humaila Hikmah. Apabila yang demikian itu tidak menjadi perhatian saya, semuanya menjadi absurd, tanpa nilai, ini sangat berbahaya, khususnya bagi umat Islam, khususnya bagi para pemuda Muslim. Di satu sisi, Rocky Gerung ingin menegakkan akal sehat, padahal sesungguhnya Rocky Gerung sendiri menciptakan kerancuan berpikir umat Islam. Yang mana contoh tadi, banyak universitas Islam, banyak universitas Muhammadiyah, perguruan tinggi Islam, takmir masjid, taklim yang mengundang dia untuk berbicara tentang nilai-nilai keislaman. Ini tentu saja adalah sebuah kerancuan berpikir. Harusnya dia sendiri menyadarinya tentang hal itu. Tapi dia sendiri lupa daratan, sehingga itu tetap dilayaninya.
Maka ini perlu disadarkan untuk Rocky Gerung khususnya. Wahai Rocky Gerung, Anda pun sesungguhnya telah menciptakan kerancuan berpikir, polusi otak bagi pemuda-pemuda Muslim, bagi umat Islam. Mengapa saya terbilang seberani ini, meskipun jika dibandingkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan Rocky Gerung atau dengan para pengagumnya sekalipun. Namun sesungguhnya saya sudah mengenal lama Rocky Gerung, di mana ini adalah bukunya Rocky Gerung yang isinya adalah artikel-artikel dia yang tersebar di mana-mana, dan saya sudah membaca hampir semua artikel-artikel Rocky Gerung itu di saat saya masih muda, di saat saya zaman kuliah dahulu. Itu saja yang perlu menjadi perhatian khususnya kepada umat Islam, dan lebih khusus lagi kepada pemuda Islam yang selama ini sudah mengagung-agungkan, sudah mengeluh-elukan Rocky Gerung dengan tanpa reserve, sehingga terlihat mereka dalam keadaan tersihir, terlena, padahal kita sendiri, umat Islam sendiri, punya konsep yang lebih mulia, yang lebih unggul, dan lebih agung ketimbang dengan akal sehat yang dielu-elukan Rocky Gerung. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.